Selamat datang kembali di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kok ya sepotong ya gue. Kayak cuma spotek ya. sepotong, iya. Apa-apa. Kan yang penting Apa utuh itu? seutuhnya gitu. Sore hari ini kayaknya kita harus lebih semangat lagi ya. Karena ijo. Membawakannya. Yes. Karena ini biasanya sebutannya adalah ijo. Ada angin yang keluar ya. Apa-apa. Biasanya gitu kalau habis dikerok keluar tuh anginnya semua itu. It's okay. Break dulu ya. Ya enggak apa. Temot ya guys. Langsung keluar angin. Saking semangat. Udah Sa. Iya, bisa yuk. Hari ini nggak bisa, ini live Mbak. Langsung disimpan lagi ke itu. Kita udah kedatangan Mbak Sandra dari Investasiku. Selamat sore Mbak Sandra. Sore. Bertemu lagi nih kita ya. Bertemu lagi Berapa Mbak lama? Sandra. Jumpa lagi Mbak Sandra, hari ini boleh dong kita bersenang hati. Boleh ya dong. kan? Ijo terus nih Mbak, kayaknya dari awal sampai sekarang itu sudah plus 1%-an ya? Iya. Ya 1,0,5% atau naik 75 poin ya. Wow. Closingnya di 7257. Iya. Cakep. Bukan pantun Mbak. 7257. 7257. Mari kita invest di Investasiku. Cakep. Cakep. Itu baru cakep. For better cakep. Tomorrow cakep. Boleh kita lanjut juga. Ya Mbak, hari ini apa sih Mbak yang top gainernya Mbak? Oke, kita bacain dulu ya. Mm-mm. Hari ini itu ada beberapa sektor sih yang top gainer. Antaranya ada cyclical, terus kemudian ada infrastruktur, non cyclical sama teknologi. Gitu ada 4 sektor nih yang muat. Emang sektornya yang muat sih hampir keseluruhan, hanya 2 yang turun ya. Gitu. Tapi yang terbesar nih di atas 1% itu ya tadi ada cyclical, terus kemudian ada infrastruktur, ada non cyclical sama ada teknologi gitu. Kayaknya teknologi nggak putus kita mention deh dari minggu lalu ya. Lagi seru juga nih. Iya. Teknologi. Cuman ini teknologinya bukan yang biasanya ya. Biasanya kan kalau teknologinya memimpin itu paling sahamnya ada Goto atau Buka. Kali ini sahamnya itu adalah saham-saham MTDL. Iya, sama DCII. Oh, iya, DCII grupnya. juga, Bang. Oh, wow. Salim ya. 12% Grup DCII. Salim. Iya, dan harganya juga sudah sangat Sangat mahal. sekali. 46.000 berlembar. ya. Bukan lumayan di Lumanyun. Ya kan kalau banyak banget mah ya. Iya bisa. Mbak, tapi menarik soal Goto Mbak. Ini bisa dibilang sudah mencapai titik tingginya nggak sih Mbak? 84 ya Mbak? Belum lah, Goto Belum ya, masih Pak? panjang dia perjalanannya. Karena dia kan memang benar-benar dari minus banget. Iya. Terus sampai minusnya 60, berkurang, tapi belum profit. Oh itu belum Gitu. profit berarti Belum, Mbak? masih minusnya berkurang. Cuman semenjak Pak Patrick Lulio masuk ke dalam, yang tadinya dia sebagai investornya, sekarang dia masuk ke manajemen sebagai direktur utama, itu mulai ada perbaikan lah. Harga Goto sudah mulai dilirik asing gitu ya, terus pada Oke. masuk gitu. Walaupun kepemilikannya masih besar di publik seperti itu. Cuman seiringnya kalau Goto basicnya lebih ke fundamental ya. Sering fundamentalnya bagus, seiring nanti udah bisa cetak profit, lebih efektif manajemennya, bisnisnya semakin solid, yaitu harganya setidaknya bisa balik lagi ke IPO-nya dia ya. IPO itu berapa sih Mbak Goto? IPO dia tuh di harga 300-an ya. 300-an. 50-an. Masih panjang. Iya, Long way to go. masih panjang ini. Emang kalau teknologi panjang ya. Iya. Tapi sebenarnya masih bisa koleksi, masih seksi untuk dikoleksi lah Mbak. Boleh gitu. kalau untuk jangka panjang, cicil-cicil aja. Cicil. Beli, betul, selama kita yakin Goto itu di tangan Pak Patrick dan investor yang lain tuh masih ngelirik Goto juga gitu. Kan selain manajemennya kita juga harus lihat dong, asing ada masuk nggak, ada inflow-nya nggak. Iya, Kalau iya, perusahaan sahamnya bagus tapi inflow-nya nggak ada, dananya nggak ada yang masuk situ ya, Dari pasti mana harganya ya? Bingung di situ-situ aja atau turun malah gitu. Oke, nah yang menarik adalah bahwa sebetulnya juga ini hari ini bisa dibilang ramai gitu transaksinya juga ya. Transaksi di 11,5 triliun. Yes. Kemarin 12 triliun ya, hampir mirip-mirip. Oke, Nih, oke, efek Trump ya. Efek Trump terpilih. Terus kemudian sektor-sektornya kalau ke kita ini lebih terdampaknya di retail sama di itu tadi ya. Retail maksudnya cyclical ya, non cyclical ya, infrastruktur iya, karena kan infrastruktur yang kayak telekomunikasi ya, kayak gitu. Wow.
Oke, nah apalagi yang mungkin menarik nih Mbak untuk kita ceki-ceki lagi untuk yang Ceki-ceki lagi ya. mungkin masih belum apa ya, masih kemarin dikasih tahu wait and see-nya tuh Iya, iya, iya. panjang gitu ya. Sekarang begitu Udah pasarnya mau yang udah cepet-cepet aja nih. menggeliat, iya, Sebenarnya. sudah menggeliat gitu kayaknya. Oke, gak mungkin nih wait and see terus gitu. Ini mungkin lebih ke domestik ya. Mungkin kita udah mulai bisa lirik yang retail. Oke. Yang retail atau non cyclical, karena di sini sudah mau mulai naik, apalagi mendekati mau puasa Lebaran, mungkin itu akan rame. Sama yang non cyclicalnya untuk di bagian yang baju apa sih kayak MAP, terus Ramayana itu mungkin juga. Terus kalau dari sisi foodnya, makanannya dari yang cepin, yang unggas-unggasan, ayam-ayam kan nanti pasti banyak yang buka puasa barengnya. Mungkin terdekat itu sampai Lebaran nanti. Gitu ya. Tapi kalau untuk panjangnya, kalau kita lihat kalau misalnya dari global kan, kalau si Pak Prabowo, Donald Trump, dia kan nggak terlalu akan fokus ke energi terbarukan ya. Dia mau akan terus ke fosil karena mereka tuh darurat minyak istilahnya gitu. Jadi makanya harga minyak tuh kemarin-kemarin sempat tinggi di 80 per barrel, sekarang udah mulai turun lagi nih kayak gitu. Nah itu mungkin Amerika akan ngegenjot itu dan dia akan melupakan sementara EBT kayak gitu kan. Baru terbarukan itu. Karena kalau dulu kan Joe Biden EBT banget ya. Kalau ini enggak, karena pengen udah yang paling gampang tuh emang ngegeruk fosil yang ada. Kalau EBT kan agak ini ya agak ya nanti nggak secepat itu kalau untuk mendapatkan energi yang baru gitu ya. Prosesnya agak panjang. Iya, panjang. Gitu, mungkin dia fokusnya segitu. Tapi kalau ke kita justru Pak Prabowo sendiri fokusnya pengen energi bersih yang terbarukan. Mungkin tercermin di batu baterai, kan udah mulai banyak investor BYD contohnya, kan dia sudah bangun pabrik di kita ya. Nah kita akan nanti yang jualan baterainya gitu dari kita akan ekspor ke sana kayak gitu. Dan terakhir dari China juga PDB-nya naik ya 5,4% di Desember kemarin. Berarti kan angin segar udah gitu. Perdagangan China dan itu Amerika juga mereda, agak nggak terlalu tegang kayak kemarin. Kalau misalnya China-nya oke, berarti kan kita masih tetap bisa ekspor batu bara kita ke China. Serta yang berhubungan kalau misalnya energi terbarukan ya baterai listrik yang dari nikel diolah ya, hilirisasi gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya kita si dalam negeri kita Pak Prabowo bisa hilirisasinya jalan, udah gitu bisa ekspor hasil hilirisasi energi kita, yaitu berarti indeks energi nanti tahun ini tuh akan naik kayak gitu. Serta finance lah yang kan suku gue udah mulai turun kan. Nah, udah pada membaik semua Mbak ya, finance. Iya maksudnya blue chip udah mulai kembali, iya mungkin itu udah mulai agak kita lirik lagi nih tahun-tahun ini gitu. Tapi yang terdekat mungkin retail dulu kali ya. Gitu. Nah ini yang satu lagi juga US keluar dari WHO. Padahal sebenarnya kemarin kita kayak wah menarik nih untuk taruh di bidang kesehatan gitu ya, rumah sakit lah atau mungkin juga farmasi lah dan segala macam. Keluar beritanya seperti ini. Sebenarnya ngaruh nggak sih atau seberapa besar ngaruhnya sama IHSG gitu? Oke, kalau yang WHO itu dia kan Trump tuh ngerasa pembiayaan paling besar untuk WHO tuh dari Amerika. Tapi WHO-nya tidak sejalan dengan Amerika, makanya dia memutuskan keluar. Sebenarnya kalau untuk kesehatan enggak sih, karena kan kesehatan sekarang udah banyak ya obat yang terbarukan ditemukan gitu ya, misalnya penghilang kanker gitu atau teknologi udah mulai canggih untuk ilmu kesehatan. Nah kalau memang perusahaannya bagus, emiten perusahaannya bagus, terus kemudian mengadopsi teknologi juga, itu harusnya sih tetap akan naik gitu. Itu kan istilahnya kalau kesehatan enggak lekang waktu ya, karena setiap orang pasti butuh sehat, berobat kayak gitu. Oke, jadi aman-aman aja lah ya untuk IHSG sebetulnya ya. Aman kalau itu. Oke, ada apa lagi ya mungkin dari dalam negeri? Dari dalam negeri, Mbak, aku mau nanya juga nih Mbak. Boleh. Kalau nggak salah nih ada target yang menyebutkan IHSG ini 2025 nanti ditutup di angka 8.185. Apakah itu bakal kecapean Mbak atau mungkin ini cuma IHSG ya? Iya, sampai ke 8.000 loh. Target ya. Kalau ngomongin target sih sebenarnya ya setinggi-tingginya. Boleh-boleh aja ya gitu. Tapi apakah realistik atau enggak gitu ya itu Mbak. Bener. Oke, kalau target sebenarnya kalau kita lihat perjalanannya ya, kan dia udah turun agak lumayan ya kemarin ya.
sepanjang 2024 ya Mbak? Iya, sepanjang 2024. Dan kemungkinan itu bisa selama dia tidak, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, selama dia nggak turun dari 7.100 ya, gitu dia bisa lanjut naik. Dan ini yang paling besar itu adalah dampaknya tetap ya di kitanya jalan nggak program-program dari Pak Prabowo untuk ngedongkrak IHSG juga kayak gitu. Program-programnya ya itulah yang paling utama tuh hilirisasi. Kenapa? Karena itu yang akan nanti fokusin juga sama Pak Prabowo, karena untuk bisa mendongkrak PDB kita biar nantinya bisa 8% gitu. Karena kalau misalnya PDB kan intinya itu adalah konsumsi masyarakat menengah ke bawah itu naik, plus investasi asing masuk ke kita secara real ya, kayak bangun pabrik dan lain-lain, bukan investasi yang masuk duit doang ke IHSG gitu, enggak. Itu, nah kalau itu oke berjalan, misalnya investor asing banyak yang masuk ke kita, pasti antar akan buka lapangan pekerjaan yang banyak. Kalau misalnya lapangan pekerjaan buka banyak, otomatis masyarakat yang menengah ke bawah akan membaik ekonominya, dan itu akan belanja gitu kan, akan belanja, konsumsi, belanja untuk di negara akan naik lagi kayak gitu. Dan belanjanya nggak cuma sekedar belanja makanan, mungkin belanjanya naik kayak otomotif, mobil kayak gitu. Uangnya makin berputar ya? Iya, uangnya makin berputar. Apa rencana nggak usah jangka panjang deh, jangka pendek pengen beli apa gitu, atau pengen purchase apa? Kamu apa 2025? Dan beli yak. Iya. Yak binatang atau yak yang di air. Kalau yak yang sapi, binatang bison ya Kak ya. Yang sapinya Avatar ya kan. Itu kan bison terbang lagi ya. Kepikiran ya tiba-tiba yak mungkin mau dibisnisin juga kayak. Bisa iya kan, mahal itu loh. Siapa ada temen marketnya ada. Daging wagyu gitu beda. Beef. Halal kah ya? Halal kali ya, kakinya 4 ya. Repot aja motongnya ya. Ternaknya susah. Ternaknya ribet di gunung, juga. Himalaya kalau nggak salah. Nah ini mumpung kita masih di Januari yang aku tuh ngerasa Januari itu adalah hari Senin tapi panjang banget aja, yang artinya kita masih bisa planning untuk tahun ini. Kita masih masih ready set gitu lah ya, bisa achieve target lah ya. Gitu. Amin. Ini ada salah satu caranya adalah dengan men-scan QR yang ada di sini. Betul kan? Betul. Jadi mumpung Januarinya masih belajar-belajar, cari-cari banyak informasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di Discord? Nah, Discord ini sebenarnya kita selain kita belajar, kita juga bisa sambil trading bareng, terus bisa cuan bareng karena kita ada mengembangkan sistem pakai AI gitu ya. Jadi judulnya trading bareng AI gitu. Dan sahamnya nggak harus yang cepet-cepet, kita beli sekarang ya jual misalnya minggu depan kayak gitu, nggak yang beli sekarang jual sekarang gitu, enggak gitu. Di situ kita bisa dapat informasi bareng-bareng, trading bareng-bareng, cuan bareng-bareng gitu. Tinggal masuk. Oke, nah ini pertanyaannya mungkin kalau yang masih ragu-ragu adalah orang seperti apakah yang bisa trading gitu? Karena kayaknya aku tidak dilahirkan untuk trading deh misalnya. Atau aku gak masuk kategori orang yang trading deh gitu kan. Pasti kan ada yang ragu-ragu. Betul, ciri-cirinya tunggu kiris. Tinggi kurus. Itu yang viral itu ya. Iya, tinggi kiris. Sebenarnya kalau mau trading itu apalagi ini kan udah mudah ya, pakai AI. Istilahnya kita tinggal ada waktu lah untuk kita sempat untuk time to buy kayak gitu. Kecuali kalau misalnya nggak ada waktu banyak ya kita harus belinya yang saham long investment ya, beli terus kita diemin kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman sini, ini sebenarnya kalau misalnya trading with AI ini resikonya lumayan, kita bisa bilang rendah sih. Nggak yang terlalu fluktuatif tinggi, takutnya minus gitu, enggak sih, enggak, karena ini udah proven, aku juga udah buktiin gitu kan sendiri gitu, trading sendiri. Jadi resikonya pun kecil gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah diminimalisir resikonya, karena memang selalu ada yang ngawasin ya. Iya, betul. Gitu. Maksudnya juga dikasih cara-caranya, kiat-kiatnya, step by stepnya sama AI, tapi tetap ada orang aslinya kok gitu ya. Iya. Tetap ada yang bisa konsultasi langsung gitu ya, bisa by chat gitu konsultasi dan nanya-nanya apa aja itu boleh gitu. Yang penting aktif aja kan ini di Discord, aktif aja lihat Discord gitu. Misalnya ntar disuruh rekomendasinya sel ya langsung
dijual aja kayak gitu. Aku kayak lucu banget kalau zaman dulu aku dengar kata Discord tuh kayak gamers gitu ya, ngobrolnya di Discord gitu. Sekarang mau trading, mau apalagi mau belajar trading pakai AI, di Discord juga. Kan Discord bisa agak semi webinar gitu ya, bisa bikin webinar online gitu kan, broadcast gitu lah ya. Iya benar. Broadcast juga. Oke, gimana Kak Afif, sudah tertarik untuk? Tertarik lah pasti di investasiku for better tomorrow. Wow. Oke deh, baiklah Mbak Sandra, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Thank you. Kita berjumpa lagi esok hari ya.